sahabat Wibi Kembara. Petualangan kali ini saya ada di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat. Saya akan menuju ke puncak Monas pada Sabtu sore menjelang malam. Ini pertama kali saya ke puncak Monas setelah hampir 35 tahun tinggal di Jakarta. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Nah, ini dia area untuk membeli tiket masuk. Ada 2 buah loket. Ruangan ini kesannya jadul sekali ya. Puncaknya habis ya, jadi bisa pakai. Mas, puncak itu harus berapa jam sebelumnya supaya bisa? Nanti buka lagi. Buka lagi jam 6. Jam 6 nanti buka lagi. Langsung ke sini ngantri. Iya, nanti kalau Bapak mau antri dari sekarang tanya sama petugas keamanannya. Saya mau ke puncak, antrinya dari mana gitu. Oh, di atas nih. Saya petugas keamanan. Makasih. Untuk menuju ke puncak, tiketnya itu adalah Rp6.000 untuk pelajar, mahasiswa Rp13.000, dewasa Rp24.000. Dibuka nanti jam 6 sore Indonesia bagian Barat. Jadi nanti antri lagi sekitar jam 6 kurang 10 menit. Sekarang pukul 17:20. Antri untuk masuk ke puncaknya Monas nanti dibuka jam 6 sore. Saya ke puncak ya, nanti baru main di museum ya. Melalui lorong ini yang dipenuhi para pengunjung yang akan masuk ke dalam juga. Setelah antri tiket sekitar 40 menit, lumayan capek berdiri. Menuju ke puncak, tiketnya ini Rp25.000 tadi bayar. Akhirnya bisa masuk ke dalam Monumen Nasional. Menuju ke puncak Monas. Maaf. Kartunya? Tadi pakai kartu kan? Iya, kartunya. Oh, kartunya nih. Iya. Oh, kenapa? Buat di tap. Oh, oke. Satu orang? Satu. Monumen Nasional yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter, terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Pembangunan dimulai pada 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Jadi, Monas ini dibangun selama 14 tahun. Wow, lama sekali ya. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan dari rakyat Indonesia. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Monumen ini berbentuk lingga dan yoni. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan Sudarsono, mulai dibangun 17 Agustus 1961. Pembangunan terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama kurun 1961 hingga 1965 dengan dimulainya secara resmi pembangunan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Soekarno secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Keseluruhan pemancangan pondasi rampung pada Maret 1962. Dinding museum di dasar bangunan selesai pada bulan Oktober. Pembangunan obelisk kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada kurun 1966 hingga 1968 akibat terjadinya gerakan 30 September sehingga tahap kedua ini tertunda. Tahap akhir atau tahap ketiga berlangsung pada 1969 hingga 1976
dengan menambahkan diorama pada museum sejarah. Monumen secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Di sekeliling tugu terdapat taman, 2 buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka untuk berolahraga. Monumen ini dilapisi dengan marmer dari Italia. Langsung aja Mas. Sebuah lift atau elevator pada pintu sisi selatan membawa pengunjung menuju pelataran puncak yang berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Ya, sudah sampai di puncak. Silahkan. Sampai di puncak. Oh, begini suasananya. Anginnya kenceng. Pakai kerangkeng. Ini suasana di puncak Monas. Sayangnya lampunya ini membuat menjadi berpendar ya. Jadi suasana kota Jakarta tidak begitu nampak jelas clear karena ada jeruji-jeruji di sini ya, dari stainless steel untuk pengamanan. Sayangnya lampu ini yang bikin nggak jelas. Sayang. Lampu ini bikin nggak jelas. Lampu sorot ini. Mungkin ya dari sini mungkin. Nah ini ya. Nah ini baru jelas. Pelataran puncak ini yang berukuran 11 x 11 meter dapat menampung sekitar 50 orang serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Dari pelataran puncak Tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Pada kunjungan kali ini, saya bisa menikmati kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu cemerlang terlihat di atas ketinggian, sangat indah sekali ya. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lokasinya tepat di atas atap ini ya. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Menyambut perayaan setengah abad 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang sehingga mencapai berat 50 kg. Keluar sekarang. Turunnya di Cawan atau? Di Cawan, Pak. Cawan ya. Kalau hari Selasa sampai Jumat sampai sore jam 5. Kalau Sabtu Minggu sampai jam 10. Jam 10 malam ini? Iya. Oh. Senin libur. Senin libur.
numpang di dalam ini terus, di dalam lift. Iya, Bu. Rasional. Nggak pusing itu naik turun. Nah, kita dua diganti, Bu. Kita 2 jam sekali ganti. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas. Pelataran Cawan memberikan pemandangan bagi pengunjung dari ketinggian 17 meter dari permukaan tanah. Pelataran Cawan dapat dicapai melalui elevator ketika turun dari pelataran puncak atau melalui tangga untuk mencapai ke dasar Cawan. Tinggi pelataran Cawan dari dasar adalah 17 meter. Luas pelataran yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 kali 45 meter. Semuanya merupakan pelestarian angka keramat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak Tugu berupa api nan tak kunjung padam yang bermakna agar bangsa Indonesia senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Rancang bangun Tugu Monas berdasarkan pada konsep pasangan universal yang abadi yaitu lingga dan yoni. Tugu obeliks yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran Cawan landasan obeliks adalah yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminim yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Lingga dan yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sedari masa prasejarah Indonesia. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 kali 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia pada masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Nah, di sebelah sana ada musola. Jalur keluarnya di sini ternyata. Oh, keluarnya lewat lorong ini lagi. Tugu Monumen Nasional tutup di hari Senin dan buka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Ada 2 sesi waktu untuk bisa masuk ke dalam Tugu Monumen Nasional. Sesi pertama dari pukul 8 pagi hingga 18 sore dan sesi kedua dari pukul 18 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana nih menurut teman-teman?
Apakah pernah masuk ke Monumen Nasional dan naik ke puncaknya? Tulis tanggapan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di petualangan Wibi Kembara berikutnya.